Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wiranggajati dari kelas JT2F nomor 10. Kali ini saya akan melakukan pengujian input dari rangkaian saya yang terdiri dari sensor jarak, kemudian sensor suhu dan kelembapan atau DHT11, kemudian juga menggunakan keypad. Selanjutnya yang pertama yaitu mengenai sensor jarak. Untuk melakukan pengujian inputnya, sebelumnya kita membuat codingnya dulu atau pemrogramannya di Arduino IDE. Kodenya seperti ini. Pertama kita deklarasikan pin yang digunakan. Di sini saya menggunakan trig pin di pin nomor 5 ESP32, lalu untuk echo pin di pin 35. Selanjutnya di void setup terdapat inisiasi juga, di mana trig pin merupakan output dan echo pin merupakan input. Selanjutnya di void loop, di sini juga terdapat deklarasi seperti durasi dan distance. Kemudian programnya seperti ini dan nantinya akan menampilkan jarak objek sekian cm. Setelah membuat coding seperti ini, kita upload ke ESP32 dan menekan tombol upload. Kita tunggu sambil mengcompile sketchnya. Ini uploading sedang dan connecting dan hubungkan ke ESP32 dan sudah berhasil terkoneksi. Lalu membuka serial monitor. Ini belum muncul. Kita coba reset ESP32 nya. Nah, ini jarak yang ditampilkan adalah 67 cm. Untuk melihat rangkaiannya langsung, di sini saya menampilkan tampilan dari kamera saya. Nah, ini adalah rangkaiannya. Di sini terdapat ESP32, lalu di sini terdapat sensor jarak, dan ini adalah benda yang diukur jaraknya dari sensor jarak. Dan sini saya juga menggunakan perbandingan menggunakan penggaris yang disusun secara sejajar dengan sensor jarak. Seperti contoh ini, benda ini berada di 0 sampai lurus ini sekitar 6 cm atau 7 cm. Maka yang ditampilkan di serial monitor adalah sekitar ini 7 atau 6 cm. Sensor ini masih kadang kurang stabil dan menghasilkan angka lebih dari yang seharusnya. Sini contoh. Kemudian saya coba memindahkan bendanya. Misal di sini. Ini adalah sekitar 11. Nah, maka di sini juga akan menampilkan angka 11 atau sekitar 12. Kemudian jika saya lebih jauhkan lagi, sini sekitar 16 atau 17. Nah, di sini juga akan menampilkan angka sekitar 17. Kurang lebih seperti itu untuk pengujian input. Untuk sensor jarak, maka sensor ini akurasinya cukup bagus untuk mengecek jarak yang di depannya, meski kadang tidak stabil karena satu dan lain hal, tapi yang dihasilkan cukup mendekati dengan jarak yang sesungguhnya di dunia nyata atau yang menggunakan ukuran penggaris. Ini ada hasilnya 17, di sini juga sekitar 17 atau 18. Selanjutnya yang kedua yaitu pengujian inputnya merupakan sensor suhu dan kelembapan, atau di sini saya menggunakan sensor DHT11. Untuk melakukan pengujian input dari sensor tersebut, sebelumnya kita membuat codingnya atau pemrogramannya di Arduino IDE seperti ini. Pertama-tama kita membuat ini seperti file headernya, sini yaitu include DHTH. Lalu di sini juga dapat deklarasi pin, yaitu DHT pin menggunakan pin keempat, lalu menggunakan DHT tipenya ada DHT11. Lalu selanjutnya di sini juga serial begin, dan terdapat ini serial untuk mengecek DHT11 nya. Lalu di sini juga terdapat DHT begin.
Lalu di void loop terdapat yang pertama adalah inisiasi dari H atau merupakan humidity atau kelembapan. Lalu terdapat T atau temperatur yang merupakan suhu dengan satuan Celcius. Lalu juga terdapat suhu juga dengan variabel F yang merupakan suhu dengan satuan Fahrenheit. Kemudian di sini juga terdapat tambahan seperti HI atau heat index atau indeks panas yang terdapat dalam dua satuan, yaitu yang pertama pada satuan Fahrenheit dan terdapat pada satuan Celcius. Lalu di sini juga akan menampilkan di serial monitor seperti humidity-nya berapa persen, temperaturnya berapa derajat dan berapa Fahrenheit, lalu heat index-nya berapa Celcius dan berapa Fahrenheit. Setelah membuat coding seperti ini, mari kita upload ke SP32, menekan tombol upload. Kita tunggu supaya sambil terkonek. Ya, ditunggu sebentar. Nah, ini sudah terkonek. Kita buka serial monitor, masih belum muncul. Kita coba reset. Nah, ini sudah menampilkan. Selanjutnya untuk melihat rangkaiannya secara langsung, sini merupakan seperti tadi, tetap ESP32, dan ini adalah sensor DHT11 atau sensor suhu kelembapan tadi. Sensornya menghitung atau mengkalkulasi suhunya, agak ke sini kan. Nah, ini adalah kelembapannya, yaitu sekitar 86%, lalu suhu sekitar 28 dan 83 Fahrenheit. Heat index-nya adalah 34, 93 Fahrenheit. Lalu akan saya coba tiup supaya kita beri angin supaya kelembapannya akan berubah. Saya coba. Nah, maka terdapat perbedaan seperti ini. Kelembapannya naik ke 87 jadi 88, namun temperaturnya juga akan mengalami penaikan segera menjadi 28, yang sebenarnya 28,7 menjadi 28,8. Heat index-nya juga naik. Nah, jadi sensor suhu ini dapat bekerja cukup akurat ketika saya tadi kasih angin atau kelembapannya agar naik. Di sini nilai presentasi kelembapannya ternyata juga ikut naik, dan nilai temperaturnya juga naik karena kita kasih perubahan ke suhu ruangan yang dideteksi oleh sensor DHT11. Kemudian setelah saya biarkan lagi, kelembapannya turun lagi ke 87. Tadi yang awal adalah 86, udah naik ke 87, naik lagi ke 88. Namun karena tadi itu saya kasih udara supaya kelembapannya naik, kemudian setelah saya agak biarkan, kemudian kelembapannya mulai turun lagi ke 87, namun suhunya masih tetap, dan kelembapannya turun lagi ke 86 seperti semula karena tidak saya kasih kelembapan untuk naik lagi, dan sehingga akan turun lagi. Kurang lebih seperti itu pengecekan dari sensor DHT11. Sensor ini bisa bekerja dengan baik dan memiliki akurasi yang bagus. Ketika saya beri sedikit perubahan, maka nilainya juga akan sedikit berubah. Namun setelah saya tidak beri, maka nilainya akan turun lagi seperti semula. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian dari keypad, input keypad. Sebelum melakukan pengujiannya, yaitu kita membuat coding atau pemrogramannya di Arduino IDE seperti ini. Yang pertama terdapat file header dari keypad.h, kemudian terdapat deklarasi dari baris dan kolom. Di sini baris dan kolom dari keypad yang saya gunakan adalah 4x4, sehingga di sini 4 dan 4. Lalu di sini terdapat char case dari tombol-tombolnya, yaitu dari tombol 1, 2, 3A, 4, 5, 6B dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat deklarasi dari pin yang digunakan dari keypad yang ada di SP32. Di sini menggunakan 8 buah pin,
yaitu dari 13, 12, 14, 27, kemudian 26, 25, 33, dan 32. Selanjutnya terdapat inisiasi lagi, yaitu dari keypad yang terdiri dari beberapa deklarasi sebelumnya. Selanjutnya kemudian terdapat serial begin yang menggunakan 115.200. Kemudian di void loop di sini terdapat pemanggilan char key dari atau untuk memanggilkan input yang dari tombol yang ditekan. Kemudian di sini adalah serial print dari menampilkan di serial monitor tombol apa yang ditekan. Dan setelah membuat coding seperti ini, kita upload ke SP2 dengan menekan tombol upload. Kita tunggu sampai berhasil terupload. Oke, sudah berhasil terupload. Kita coba buka serial monitor. Masih kosong. Kita coba reset untuk memastikan. Oke, sudah berhasil terreset. Dan saya menampilkan dari rangkaiannya langsung di sini. Nah, ini adalah rangkaiannya. Di sini terdapat ESP32 seperti tadi. Lalu di sini juga terdapat keypad inputnya seperti ini dengan 4x4. Kemudian kita coba masukkan angka 1. Nah, maka di sini akan tertampil angka 1 di serial monitornya, dan angka 2 akan tampil, lalu angka 3 tampil huruf A, kemudian angka 4, angka 5, angka 6, kemudian B, angka 7, 8, 9, C, bintang, 0, pagar, dan D. Oke, ternyata semua tombolnya berhasil berfungsi dengan baik, dan serial monitor juga bisa menampilkan inputan dari tombol yang ditekan sesuai dengan yang ditekan. Seperti jika kita menekan tombol angka 1, maka serial monitor juga akan menampilkan angka 1, angka 2 menampilkan angka 2, huruf A, dan seterusnya. Maka pengujian dari keypad ini berhasil dan sudah sesuai. Kurang lebih seperti itu untuk pengujian dari keypad. Nah, sekian pengujian input dari rangkaian saya yang menggunakan beberapa komponen input seperti sensor jarak, kemudian sensor suhu dan kelembapan atau DHT11. Lalu juga terdapat keypad. Meskipun tadi sensor jarak memiliki angka yang kurang stabil, namun bisa menampilkan angka yang mendekati angka aslinya atau jarak aslinya, dan memiliki akurasi yang cukup bagus. Kemudian sekian pengujian input dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.